Disampaikan afdhalus sholati ba'dal maktubah jawfal lail wa afdhalus syami ba'da Ramadan syahrul lail muharram. Kata Rasulullah, ya, utama-utamanya puasa sunnah yang nilainya, pahalanya, ibadahnya di bawah bulan Ramadan adalah puasa yang dikerjakan pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para ulama 4 mazhab ini itu berbeda pendapat, Bu. Jadi ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i sama Hambali. Itu mereka berbeda pendapat ketika menafsirkan atau menjelaskan makna daripada Asyhurul Hurum. Ya, kata Rasulullah tadi sampaikan afdhalus syami ba'da Ramadan syahrul lail muharram. Puasa yang tingkatannya tinggi setelah puasa Ramadan, puasa wajib bulan Ramadan adalah puasa pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Muharram. Maka makna Muharram ini para ulama 4 mazhab tadi itu berbeda pendapat. Yang pertama, kalau mazhab Maliki sama Syafi'i, yang kita anut mazhab Syafi'i sama mazhab Maliki, itu istihbabu shaumi hadhil asyhur. Jadi disunahkan memang pada 4 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab, itu disunahkan memperbanyak ibadah puasa. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ya, maka orang-orang mazhab Syafi'i ini rata-rata ini ketika pada bulan-bulan itu mengerjakan puasa sunnah. Termasuk ketika masuk tanggal 1 Muharram ini. Karena memang hadisnya menyampaikan seperti itu, ya. Jadi yang pertama menurut mazhab Syafi'i sama mazhab Maliki itu memang dianjurkan memperbanyak puasa pada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menurut mazhab Hambali, waqtafal Hanabilah bistihbabi shaumil Muharram. Kalau menurut mazhab Hambali, yang hanya disunnahkan memperbanyak puasa itu pada bulan Muharramnya saja. Yaitu sekarang ini bulan Muharram, ya kurang lebih paling tidak sepakat. Jadi 4 mazhab tadi itu sepakat pada bulan Muharram inilah di antara yang disunahkan kita untuk memperbanyak ibadah puasa, ya Bu ya. Jadi Muharram, makanya tadi ya termasuk Syekh Nawawi menyampaikan dari 4 bulan tadi itu yang paling mulia itu adalah bulan Muharram. Itu berdasarkan daripada hadis Rasulullah yang menyampaikan afdhalus syami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pesan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berkaitan dengan bulan-bulan yang dimuliakan ini, itu Allah sampaikan, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Pada bulan-bulan yang mulia ini, ya termasuk pada bulan Muharram ini, jangan berbuat zalim atas diri kalian. Jangan berbuat zalim atas diri kita. Jangan lakukan perbuatan kemaksiatan pada bulan-bulan itu. Karena bulan-bulan itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bulan itu kalau kita melakukan kebaikan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau ada orang melakukan kemaksiatan pada bulan-bulan tersebut, maka dosanya pun berlipat ganda sebagaimana pada bulan Ramadan. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala, fala tadzlimu fi anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim atas diri kalian dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian kalau menurut mazhab Hanafi, wa qala al-Hanafiyah al-mandub fil asyhuril hurum ayyasuma salasata ayyamin min kulli minha. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, Bu, yang disunahkan pada 4 bulan yang dimuliakan Allah ini yaitu mengerjakan puasanya salah satu ayyam, hanya 3 hari, min kullin minha. Jadi cukup masing-masing 3 hari. 3 hari ini apa aja? Al-Khamis wal Jum'ah, Al-Khamis wal Jum'ah was Sabat. Jadi masing-masing dari 4 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab, itu kalau dalam mazhab Hanafi itu yang disunahkan cukup 3 hari saja, yaitu hari Kamis, hari Jumat sama hari Sabtu. Ya. Tapi kalau kita ingin mengikuti Rasulullah, ya, Rasulullah itu mempunyai amalan yang beliau tidak pernah meninggalkannya. Jadi ada amalan-amalan
yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hidup di dunia ini. Yang pertama adalah Rasulullah selalu mengerjakan puasa Asyura. Ya, puasa Asyura itu termasuk salah satu amalan Rasulullah yang tidak pernah beliau tinggalkan semasa hidup beliau. Ini menunjukkan betapa pentingnya puasa ini. Maka ingat-ingat ya, nanti kira-kira jatuhnya hari apa itu? Sekarang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad Bu. Nanti Jumat depan, kemudian Ahadnya. Ya. Itu nanti tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Itu tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Asyura. Kemudian apa lagi? Wal Asyru. Puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Ini juga tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemarin ibu-ibu kerjakan itu kan, dari tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Ya, hari Arafah. Itu juga selalu dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Wa salasatu ayyamin min kulli syahr. Rasulullah juga tidak pernah meninggalkan puasa 3 hari setiap bulan. Tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah. Itu juga tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang tanya, Ustaz, bagaimana kalau misalkan tanggal 13-nya jatuhnya bulan Dzulhijjah? Itu kan gak boleh puasa, haram puasa. Kenapa? Hari tasyrik, masih hari raya. Itu bagaimana? Nah, kalau bulan Dzulhijjah puasanya 14, 15, 16. Jadi yang 13 dipindah ke 16-nya. Itu kadang-kadang ada yang tanya, ya. Karena memang ada orang yang rajin puasa 3 hari setiap bulan, yaitu puasa Ayyamul Bid, ya. Puasa tanggal 13, 14, 15. Ini orang-orang yang spesial ini. Walaupun cuma 3 hari, kadang-kadang kita itu lupa aja itu, Bu. Ya. Ini termasuk amalan yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.